Pada suatu hari, seorang prajurit yang bernama Ray Garrison ditugaskan untuk misi penyelamatan di kota Mombasa. Ray bergerak sendirian. Ray berhasil masuk ke dalam rumah dan membunuh beberapa teroris yang ada di sana. Ray pun akhirnya menemukan Sandra yang akan dia selamatkan. Namun Ray terpaksa menjatuhkan senjatanya karena teroris itu mengancam akan membunuh Sandra. Saat teroris itu lengah, Ray mengambil pistol dan langsung menembak mati teroris itu. Misi penyelamatan itu pun berhasil. Ray kemudian kembali ke pangkalan militer yang ada di Italia. Di sini, Ray disambut oleh sesosok betina yang memakai baju setengah transparan. Itu adalah istrinya yang bernama Gina. Gina sangat senang suaminya bisa pulang dengan selamat. Ray dan Gina pun menghabiskan waktu berlibur di pesisir pantai Italia. Keesokan paginya, saat Ray terbangun, Gina sudah tidak ada di sampingnya. Dari selembar kertas, diketahui kalau Gina sedang pergi berbelanja di pasar. Saat Ray hendak mandi, dia mendengar suara langkah kaki. Ternyata ada dua penyusup yang mencoba menembak Ray dengan suntikan bius. Ray pun dengan mudah menghajar dua penyusup itu. Saat akan keluar rumah, Ray tidak sengaja menabrak seseorang. Tiba-tiba tubuh Ray terasa lemas, dia pun terjatuh. Ternyata orang itu menyuntikkan obat bius ke tubuh Ray. Ray kemudian terbangun di suatu tempat. Orang yang menabrak Ray tadi datang sambil menari-nari dengan iringan lagu yang berasal dari radio. Orang itu berkata kalau namanya adalah Martin X. Martin memaksa Ray memberitahu siapa orang yang membocorkan rahasia tentang Sandra yang ada di Mombasa sebelumnya. Ray pun menolak untuk memberitahu. Setelah mendengar Ray tidak mau buka mulut, Martin pun menyuruh anak buahnya untuk membawa Gina yang sudah babak belur masuk. Martin mengambil senjata dan mengarahkannya ke arah Gina. Sekali lagi, Martin bertanya siapa yang membocorkan informasi tentang Sandra yang ada di Mombasa. Ray pun berkata kalau dia benar-benar tidak tahu. Dia hanya menjalankan perintah dari atasannya. Ray memohon agar Martin tidak melukai istrinya. Namun dengan dingin, Martin malah membunuh Gina. Ray pun shock. Dengan penuh emosi, Ray berjanji akan membunuh Martin. Martin pun kemudian tanpa ragu langsung membunuh Ray. Beberapa saat kemudian, Ray terbangun dengan banyak kabel yang menempel di tubuhnya. Seorang wanita lalu mendekatinya dan mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Ray pun kembali pingsan. Setelah Ray kembali siuman, seorang pria kemudian masuk bersama wanita yang tadi menemui Ray sebelum pingsan. Pria itu bernama Dr. Emil Harting. Harting menjelaskan kalau Ray saat ini berada di dalam perusahaan miliknya yang bernama Rising Spirit Technology atau RST. Wanita yang tadi menemui Ray bernama Katie. Ray pun kebingungan. Dia seperti hilang ingatan. Ray tidak bisa mengingat asal-usulnya. Harting kemudian memberitahu kalau sebenarnya Ray sudah mati. Tubuhnya disumbangkan oleh militer untuk objek penelitian. Ray tentu saja tidak percaya kalau dia sudah mati. Jikapun benar Ray sudah mati, pasti keluarganya akan datang untuk menjemput. Katie kemudian memberitahu kalau tubuh prajurit yang dikirim ke sini adalah prajurit yang tidak memiliki keluarga. Harting kemudian berkata kalau Ray adalah orang pertama yang berhasil dia hidupkan kembali dengan teknologi miliknya ini. Harting dan Katie lalu mengajak Ray berkeliling. Harting mengatakan kalau perusahaannya ini berfokus untuk mengupgrade prajurit menjadi lebih hebat. Menurut Harting, Ray adalah bukti kemajuan teknologi paling canggih saat ini. Di dalam laboratorium, Ray terkejut saat Harting menggores tangannya dengan pisau. Ray semakin kaget saat melihat tangannya bereaksi dengan sangat aneh. Ketika dilihat melalui mikroskop, jutaan benda-benda kecil yang disebut nanorobot menyembuhkan luka di telapak tangan Ray dengan sangat cepat. Secara singkat, luka di telapak tangan Ray pun langsung sembuh. Katie lalu memberitahu kelemahan nanorobot. Nanorobot di dalam tubuh Ray akan kehabisan energi jika terlalu sering digunakan untuk menyembuhkan diri. Harting pun menyuruh Ray untuk tidak usah khawatir karena di sini mereka memiliki teknologi untuk mengisi ulang energi nanorobot. Ray pun masih kebingungan kenapa dia tidak bisa mengingat masa lalunya. Harting lalu menyuruh Ray untuk melupakan masa lalunya. Harting memperlihatkan tangan robotnya. Tangannya itu diamputasi saat usianya 15 tahun. Dahulu, daripada bersedih, Harting memilih untuk fokus mengembangkan teknologi hingga saat ini dia bisa memiliki tangan robot. Harting ingin Ray bisa menatap masa depan dan melupakan masa lalunya. Harting lalu mengajak Ray ke pusat rehabilitasi. Di sini, Harting menjelaskan kalau Katie dulunya adalah anggota angkatan laut. Saat bertugas di Suriah, paru-paru Katie rusak karena menghirup gas beracun. Harting berhasil membuat paru-paru buatan untuk Katie. Dengan hal itu, kini Katie pun bisa kebal terhadap segala macam gas beracun. Selain Katie, di sini ada Dalton dan Tips. Tips merupakan mantan sniper, namun perang di Irak membuatnya kehilangan kedua matanya. Harting lalu memberikan mata buatan untuk Tips. Di sekujur tubuh Tips dipasangi kamera-kamera canggih yang dihubungkan langsung ke saraf optik di otaknya. Sedangkan Dalton adalah mantan anggota Navy SEAL. Dalton kehilangan kedua kakinya karena terkena bom. Harting pun membuatkan kaki buatan untuk Dalton. Mereka semua yang ada di sini adalah prajurit yang diperkuat dan ditingkatkan kemampuannya. Malam harinya, Ray terbangun karena mimpi buruk. Ray yang tidak bisa tidur itu pun pergi ke ruang pelatihan. Ray mencoba memukul samsak. Seketika benda itu langsung hancur. Ray pun mencoba memukul tiang beton.
Ray memukul tiang itu beberapa kali hingga retak. Ray lalu mencoba mengangkat beban. Ray merasa besi beban yang kecil terasa begitu ringan. Ray pun memilih mengangkat beban yang lebih berat. Ternyata yang dikatakan Harding benar. Ray sekarang menjadi sangat kuat. Ray lalu melihat Katie berenang di dalam air. Tak hanya pandai berenang, namun Katie juga bisa bernafas di dalam air. Setelah Katie selesai berlatih, dia mendekati Ray. Ray memberitahu kalau barusan dia bermimpi buruk. Mimpi itu seperti sangat nyata bagi Ray. Ray curiga kalau itu adalah ingatan masa lalunya. Katie kemudian berkata, apapun itu, Ray pasti ingin melupakannya. Katie lalu mengajak Ray untuk minum di bar. Di dalam bar, Ray mendengar lagu yang diputar di pengeras suara. Akibat lagu itu, tiba-tiba Ray melihat bayangan istrinya, Kina. Ray pun teringat bagaimana Martin X membunuh Kina di depan matanya. Kini ingatan Ray telah kembali. Dengan penuh amarah, Ray kemudian berjalan pergi. Dari layar monitor, Harding melihat Ray pergi. Karena Harding sudah memprogram tubuh Ray sedemikian rupa, Harding pun bisa berkomunikasi dengan Ray dari jarak jauh. Harding menyuruh Ray untuk kembali. Namun Ray menolaknya. Ray mempunyai urusan yang belum selesai. Harding lalu menyuruh Tips dan Dalton untuk menangkap Ray. Harding meminta Ray melupakan masa lalunya. Karena saat ini, Ray adalah prototipe teknologi bernilai miliaran dolar. Harding tidak ingin terjadi apa-apa dengan tubuh Ray. Ray pun berkata kalau saat ini, dia telah mengingat semua masa lalunya. Istrinya dibunuh oleh seseorang yang bernama Martin X, dan kini Ray akan menuntut balas. Dengan teknologi nanorobot yang ada di dalam tubuhnya, Ray mengakses informasi keberadaan Martin dari dalam jaringan internet. Sekali lagi Harding meminta Ray untuk kembali, namun Ray tetap menolak. Ray pun pergi ke hanggar pesawat pribadi milik seseorang. Dengan kemampuannya, Ray menghack pesawat itu dan terbang menuju suatu tempat. Ray mendeteksi Martin saat ini ada di Budapest, Hongaria. Dengan teknologi nanorobot, Ray melacak mobil Martin dari rekaman CCTV di jalanan. Sementara itu di jalanan, saat rombongan Martin memasuki terowongan, tiba-tiba lampu terowongan mati. Dari arah berlawanan, muncul truk kontainer bermuatan tepung menabrak mobil pengawal Martin hingga terguling. Truk itu pun menghalangi jalan. Beberapa anak buah Martin lalu keluar untuk memeriksa keadaan. Mereka menyalakan flare untuk penerangan. Tiba-tiba Ray muncul dan meletakkan alat yang menghancurkan mesin mobil yang dinaiki Martin. Ray menembaki kaca mobil, namun kaca itu kebal peluru. Seorang pengawal lalu menembak Ray hingga tumbang. Melihat Ray sudah tumbang, Martin lalu bersikeras untuk keluar dari dalam mobil. Para pengawal lalu memeriksa area sekitar untuk memastikan keamanan. Tiba-tiba Ray kembali bangkit dan menyerang para pengawal. Meskipun terkena tembakan berkali-kali, namun Ray masih tetap berdiri. Melihat hal itu, Martin langsung menghubungi seseorang yang bernama Nick. Martin memberitahu Nick tentang kemunculan Ray. Di luar, Ray beberapa kali ditembaki, namun dia masih tetap berdiri. Ray pun berhasil melumpuhkan semua pasukan pengawal. Ray kemudian mengebom kaca mobil milik Martin, membuat kaca itu berlubang. Seorang pengawal lalu menembak Ray tepat di wajahnya. Nanorobot di wajah Ray pun menyembuhkan luka tembak di wajah Ray itu. Martin yang panik memohon agar Ray tidak membunuhnya. Martin berkata kalau semua yang Harding katakan kepada Ray adalah bohong. Namun Ray tidak mendengarkan hal itu. Ray langsung menembak Martin hingga tewas. Pagi harinya, Katie, Dalton, dan Tips menjemput Ray di bandara kosong. Tips mendeteksi kalau nanorobot di dalam tubuh Ray sudah sangat lemah. Nanorobot itu harus segera diisi ulang tenaganya. Dalton kemudian membakar mobil yang dikendarai Ray untuk menghilangkan jejak. Setibanya di dalam markas RST, Dalton tiba-tiba mematikan sistem gerak tubuh Ray, sehingga meskipun masih sadar, Ray tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Dalton lalu berkata kalau Ray hanyalah boneka mainan yang digunakan oleh Harding untuk membunuh. Masa lalu yang Ray ingat hanyalah ilusi semata. Setelah ini, Harding akan memprogram ulang Ray untuk membunuh korban selanjutnya. Dalton lalu menekan tombol, membuat Ray tak sadarkan diri. Nanorobot di dalam tubuh Ray pun diisi ulang. Di tempat lain, Harding dan anak buahnya merancang skenario ingatan palsu untuk ditanamkan ke dalam ingatan Ray. Sejak misi penyelamatan Sandra di Mombasa sampai tewasnya Gina, istri Ray, ternyata itu semua adalah ingatan palsu buatan Harding agar Ray merasa dendam kepada seseorang yang nantinya akan menjadi target untuk dibunuh. Di sini Katie merasa kasihan dengan Ray yang terus dijadikan mesin pembunuh oleh Harding. Mendengar hal ini, Harding pun mempersilahkan Katie untuk pergi jika Katie tidak setuju dengan tindakannya. Namun begitu Katie akan pergi, dia langsung kesulitan untuk bernafas. Harding bisa mengendalikan paru-paru Katie dari jauh dengan lengan robotnya. Harding pun menyuruh Katie untuk bersabar. Dia berjanji kalau ini adalah misi terakhir Ray. Setelah ini, mereka akan menjual teknologi yang ditanamkan ke dalam tubuh Ray kepada pemerintah. Target misi pembunuhan berikutnya adalah seseorang yang bernama Nick Baris. Nick Baris, Martin, dan beberapa orang yang telah dibunuh sebelumnya adalah ilmuwan yang pernah bekerja sama dengan Harding. Namun mereka semua telah berkhianat. Harding tidak akan membiarkan teknologi yang telah dia ciptakan saat ini dijiplak oleh Nick dan Martin. Itulah alasan kenapa Harding memprogram Ray untuk membunuh orang-orang itu. Di alam bawah sadar, Ray diberi ingatan-ingatan palsu, yaitu ketika Ray melakukan misi penyelamatan di Mombasa hingga peristiwa terbunuhnya Gina. Dengan menggunakan program komputer, Harding merubah orang yang membunuh Gina menjadi Nick Baris.
Singkat cerita, setelah Ray sadar dan merasa ingatannya telah kembali, kali ini Ray pergi menuju Inggris untuk melacak keberadaan Nick Baris. Di dalam kantor RST, dengan menggunakan kamera satelit, Harding dan anak buahnya memantau pergerakan Ray dari jauh. Dari layar, mereka melihat Ray sengaja membuat dirinya tertangkap oleh pengawal Nick Baris. Anak buah Harding yang bernama Eric lalu menzoom kamera sehingga mereka bisa melihat Nick dengan lebih jelas. Dari sini diketahui kalau Nick mempunyai seorang teknisi yang bernama Wiggins. Wiggins adalah programmer yang sangat cerdas. Eric bahkan mengaku kalau dia banyak menggunakan kode yang diciptakan oleh Wiggins untuk diterapkan di kantor RST. Di dalam rumah Nick, Ray mulai menyerang pengawal Nick satu persatu. Ray terus maju meskipun berkali-kali terkena tembakan. Dari dalam kantor RST, Harding menyuruh Eric mencari tahu tentang benda yang sedang disiapkan oleh Wiggins. Ternyata benda itu adalah alat kejut elektromagnetik atau EMP. Getaran gelombang yang dihasilkan alat itu akan bisa mematikan segala jenis benda elektronik, termasuk nanobot di dalam tubuh Ray. Di dalam rumah Nick, sebelum pergi, Wiggins menyuruh Nick menekan tombol setelah alat EMP terisi daya hingga 100%, baru benda itu bisa digunakan. Nick pun panik karena Ray sudah semakin dekat, sementara alat EMP belum 100%. Tiba-tiba Ray muncul di hadapan Nick. Nick mencoba menjelaskan kalau dia tidak membunuh Gina, namun Ray tidak mempercayainya. Ray langsung membunuh Nick sebelum dia sempat menekan tombol. Di dalam kantor RST, Harding merasa lega karena Nick mati sebelum sempat menghidupkan alat EMP. Tiba-tiba dari layar monitor terlihat semua lampu di sekitar rumah Nick mati. Harding pun kehilangan sinyal. Ternyata dari dalam rumah Nick, Wiggins mengaktifkan alat EMP membuat Ray tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Wiggins membuat Ray siuman kembali dengan menyetrumnya menggunakan aki mobil. Saat Ray akan menghajar Wiggins, Wiggins memberitahu kalau dia dan Ray sama-sama ingin membunuh Nick. Selama ini dia disekap oleh Nick. Dia sudah berusaha untuk kabur, namun penjaga ada di mana-mana. Untuk itulah kenapa Wiggins sengaja menunggu hingga Ray membunuh Nick terlebih dahulu, baru dia menyalakan mesin EMP dari jauh. Tiba-tiba secara aneh, Ray melihat dalam ingatannya orang yang telah membunuh istrinya, Gina, wajahnya selalu berubah-ubah. Mendengar hal ini, Wiggins pun sadar, ternyata RST telah menanamkan ingatan palsu di dalam otak Ray agar Ray mau membunuh semua orang yang menjadi target RST. Kini Ray pun sadar kalau selama ini Harding telah memanfaatkannya. Selama ini, Ray menganggap istrinya, Gina, telah meninggal. Ray pun yakin kalau istrinya masih hidup. Ray berniat untuk pergi menemuinya. Wiggins pun mencegah Ray melakukan hal itu, karena jika Ray melakukannya, Harding akan menangkap Ray dan kembali menghapus ingatannya. Wiggins yakin jika Harding berhasil menangkap Ray, maka Harding akan mengisi ingatan palsu lagi di otak Ray, dengan target berikutnya adalah Wiggins itu sendiri. Mendengar hal ini, Ray lalu melukai telapak tangannya dan meneteskan nanorobot di sebuah gelas. Ray meminta Wiggins untuk meneliti nanorobot itu. Siapa tahu Wiggins akan menemukan cara agar Harding tidak bisa mengendalikannya lagi. Di tempat lain, dari tayangan monitor, Eric melihat pergerakan mobil aneh keluar dari dalam rumah Nick. Menyadari kalau itu adalah Ray, Harding pun langsung mengirim Dalton dan Tips untuk menangkapnya. Singkat cerita, di London, Inggris, Ray akhirnya menemui Gina yang ternyata memang masih hidup. Ray begitu senang akhirnya bisa kembali bertemu dengan Gina. Namun di sini, Gina mengatakan kalau dia sudah melupakan Ray. Gina mengingatkan kembali kalau mereka berdua sudah bercerai sejak 5 tahun lalu. Gina sekarang sudah menikah lagi dan mempunyai anak. Ray yang kecewa pun kemudian pergi. Di jalanan, Dalton dan Tips berhasil menemukan Ray. Ray melempar besi ke arah Dalton dan kemudian kabur. Tips kemudian menerbangkan beberapa drone untuk melacak Ray. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dalton menghadang Ray, namun Ray berhasil mendorong Dalton. Sebuah truk kontainer lalu muncul menabrak keduanya. Kaki Dalton hancur di lipas truk. Tips kemudian datang dan menancapkan alat di punggung Ray. Ray pun akhirnya berhasil dinonaktifkan. Di dalam markas RST, Harding menyuruh Katie untuk membunuh Wiggins karena Wiggins sudah ikut campur. Malam harinya, di London, Katie menemui Wiggins yang dijaga oleh beberapa pengawal. Katie pura-pura meminjam korek untuk menyalakan rokok. Wiggins pun meminjamkannya. Ternyata itu adalah rokok bius yang langsung membuat Wiggins pingsan. Setelah mengalahkan semua pengawal, Katie lalu membawa Wiggins pergi. Di dalam markas RST, Harding masuk ke dalam ruang simulasi yang terhubung dengan alam bawah sadar Ray. Harding memprogram tampilan tempat itu menjadi pantai Itali. Di sini, Ray begitu marah karena Harding telah membuatnya menjadi mesin pembunuh. Harding pun menjawab kalau Ray sudah tidak mempunyai apa-apa di masa lalunya. Dan saat ini, Harding membantu Ray merubahnya menjadi luar biasa. Namun dengan tegas Ray menolak hal ini. Ini semua bukan keinginan Ray. Setelah kembali sadar nanti, Ray pun berjanji akan membunuh Harding untuk menghentikan semua kegilaan ini. Beberapa saat kemudian, Katie menemui Harding, memberitahu kalau Wiggins berhasil lolos. Mendengar hal ini, Harding langsung menyuruh Eric untuk kembali menyiapkan simulasi ingatan baru untuk Ray. Tadinya Harding akan menghancurkan Ray, namun gara-gara Katie gagal menjalankan misi, Harding berubah pikiran. Dia akan membuat ingatan palsu seperti biasanya, dan kali ini targetnya adalah Wiggins. Katie lalu diam-diam pergi ke ruang simulasi. Katie masuk ke dalam alam bawah sadar Ray.
Katie menemui Ray saat sedang ditanamkan ingatan palsu. Di luar, Harting dan Eric merasa aneh lihat tanda vital Ray yang tidak normal. Harting pun sadar kalau Katie ada di dalam ruang simulasi dan masuk ke dalam alam bawah sadar Ray. Harting langsung menyuruh Dalton dan Tips bersiap-siap. Harting lalu mendobrak pintu ruang simulasi dan menyuruh Katie keluar. Katie langsung menekan sebuah tombol, membuat Wiggins yang bersembunyi di dalam parkiran mobil bisa memasuki sistem RST. Wiggins pun berhasil membangunkan Ray kembali. Kali ini, Harting tidak bisa mengendalikan Ray lagi. Di dalam ruang simulasi, Harting menekan tombol menonaktifkan paru-paru Katie. Namun gagal, Katie lalu melemparkan smoke dan kemudian kabur. Di ruangan lain, Dalton dan Tips bergegas mengejar Ray. Sementara itu, Wiggins menghubungi Ray, mengajak Ray untuk ikut kabur dengannya. Namun Ray menolak. Ray berkata kalau dia masih mempunyai urusan yang harus dia selesaikan lebih dulu. Di ruangan server, Katie menghancurkan semua data di dalam komputer server milik perusahaan RST. Di tempat lain, Ray berhadapan dengan Dalton. Dengan tangan robot miliknya, Dalton menusuk Ray. Ray pun mendorong Dalton keluar gedung. Mereka mendarat di atas lift. Tips kemudian datang. Kali ini Ray harus melawan Dalton dan Tips di atas lift yang bergerak. Dalton terlempar namun dia masih bisa bertahan. Dalton kembali bangkit dan menendang Ray hingga terjatuh. Namun Ray malah naik menggunakan lift yang lain. Dalton mengejar Ray, namun Ray malah melompat dan memiting kepala Dalton. Dalton kemudian mendorong Ray hingga terjatuh di atas lift yang dinaiki Tips. Lift itu pun oleng. Ray dan Tips berusaha bertahan agar tidak terjatuh. Bukannya menolong, Dalton malah memutus kabel lift membuat Tips terjatuh. Ray kemudian naik dan menarik Dalton. Dengan susah payah, Ray berhasil merusak tangan robot milik Dalton dan membunuh Dalton. Ray kemudian melempar tangan robot Dalton ke mobil milik Harting. Harting pun keluar dari dalam mobilnya. Ray lalu muncul dari balik kepulan asap. Harting langsung menembak Ray dengan pelontar granat. Tiba-tiba tubuh Ray meledak, membuat energi nanorobot di dalam tubuhnya terkuras drastis. Setelah tubuhnya kembali normal, melihat bahwa energi nanorobot milik Ray tinggal 2%, Harting kembali menembak Ray. Ray terlihat masih berjalan mendekati Harting. Ray mengendalikan nanorobot untuk melucuti granat agar tidak meledak. Setelah Ray mendekati Harting, Ray menjatuhkan granat yang ternyata masih aktif hingga meledak di antara mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Wiggins berhasil menghidupkan Ray kembali. Wiggins juga sudah mengupgrade nanorobot di dalam tubuh Ray agar bisa mengisi ulang energi secara otomatis dari sinar matahari. Di sini Wiggins tak sendirian, dia bersama Katie. Dengan bantuan Wiggins, kini Ray dan Katie bebas menentukan masa depan mereka. Dan berakhirlah alur cerita film Bloodshot ini guys, semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jika memiliki teknologi ingatan palsu, daripada digunakan untuk hal buruk, mendingan digunakan buat ketemu Kimi Hime. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!